Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sefti Mika Damayanti. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Reguler semester 6 dengan NIM 18900-2018. Di video kali ini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu dengan guru pembimbing Ibu Sayu Maningsi ME. Kuis yang pertama yaitu apa yang disebut dengan ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari serta menganalisis tentang permasalahan dan transaksi ekonomi internasional. Jadi saya akan mendefinisikan apa itu ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah merupakan kerjasama yang meliputi dua negara ataupun lebih serta memiliki dampak yang penting bagi kemajuan negara dengan tujuan untuk saling memperoleh laba atau biasa yang kita kenal dengan keuntungan. Contohnya seperti kegiatan ekspor kemudian impor. Nah, meliputi perdagangan, keuangan, moneter serta organisasi baik ekonomi maupun pemerintah. Nah, di kuis yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan cara pembayaran internasional. Cara pembayaran internasional itu terdiri dari macam cara. Pembayaran internasional yang pertama itu cash payment atau pembayaran tunai. Nah, pembayaran jenis ini biasanya dilakukan saat barang sudah dikirim oleh pihak eksportir dengan menggunakan cek. Kemudian cara pembayaran yang kedua yaitu open account. Nah, kebalikan dari pembayaran cash payment ataupun pembayaran tunai. Nah, cara pembayaran open account ini dilakukan dengan cara mengirim barang kepada sang importir tanpa dilengkapi dokumen perintah pembayaran, ditambah lagi pembayarannya tergantung dari kebijakan sang importir. Nah, cara pembayaran yang ketiga yaitu LC atau Letter of Credit. Letter of Credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, pihak-pihak yang terlibat dari LC ini ataupun Letter of Credit yaitu pihak importir, pihak bank, pihak eksportir. Nah, biasanya cara pembayaran LC ini banyak digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor. Cara pembayaran yang keempat yaitu Commercial Bill of Exchange atau biasa dikenal dengan trade bill. Nah, trade bill adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayarkan sejumlah uang di waktu tertentu yang sudah ditentukan. Nah, trade bill ini sendiri atau biasa dikenal dengan surat wesel dagang adalah kesepakatan yang dibuat antara eksportir dan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah harga barang pada kontrak barang tersebut dengan cara melakukan pembayaran dengan adanya instruksi untuk membayarkan sejumlah uang dari pembayaran tersebut dengan tanggal kemudian nominal yang sudah disepakati oleh sang penarik wesel tersebut. Kemudian cara pembayaran yang kelima itu kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi adalah sebuah cara penyelesaian utang piutang antara pihak importir dan eksportir dengan mengalihkan kepada penduduk yang masih dalam satu kawasan dalam negara tersebut. Nah, cara pembayaran yang keenam yaitu pembayaran konsinyasi atau consignment adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang tersebut sudah dikirim, sudah terjual seluruhnya ataupun sebagian. Nah, merupakan metode pembayaran konsinyasi. Nah, biasanya penjual dan pembeli ini sudah saling mengenal dengan baik. Nah, biasanya dia lebih memilih metode pembayaran ini. Nah, ataupun metode pembayaran konsinyasi. Nah, di kuis
di kuis yang ketiga, yaitu sebutkan jenis-jenis valuta asing. Nah, jenis-jenis valuta asing adalah dibedakan jadi 4. Yang pertama itu pasar spot atau disebut dengan pasar tunai. Nah, dalam pasar spot ini ada tiga jenis ya. Ada 3 jenis transaksi. Yang pertama itu cash, kedua itu tom. Nah, tom itu besok, maksudnya pembayarannya dilakukan di hari berikutnya. Kemudian itu spot. Nah, di mana spot ini pengirimannya itu dilakukan dalam tempo 48 jam setelah dilakukan perjanjian. Kemudian jenis yang kedua yaitu pasar forward, adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Transaksi forward ini merupakan transaksi falas valuta asing yang dimana pengirim mata uang tersebut dilakukan pada tanggal di masa akan datang. Kemudian jenis falas yang ketiga yaitu pasar currency futures. Currency futures adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta asing dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu ataupun kontrak. Nah, futures ini serupa dengan kontrak forward karena memungkinkan pembayaran ataupun pembeli mengunci harga harus dibayar dan dibuat surat valuta asing pada masa tertentu. Jenis falas yang keempat yaitu pasar currency option. Currency option adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli ataupun dijual oleh para pengusaha ataupun perusahaan dengan opsi yang dibeli melalui penjual. Selain disediakan oleh sejumlah bursa ataupun komersial ataupun perusahaan, nah itu telah menawarkan opsi-opsi dari valuta asing tersebut setelah direncanakan, setelah sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, karena opsi ini tidak baku dapat dijelaskan di dalam kontrak tersebut dengan jenis, harga, dan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Baiklah, sekian dari jawaban saya dari kuis mata kuliah Ekonomi Internasional dengan guru pembimbing Ibu Sayu Maningsi ME. Sekian kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.